Selesai sudah karir Raheem Sterling di Chelsea. Winger berpaspor Inggris itu resmi berpisah dengan The Blues. Dikutip The Athletic, Sterling dan Chelsea sepakat untuk mengakhiri kerjasama lebih cepat dari kontrak yang harusnya habis Juni 2027. Keputusan ini diambil karena Sterling sudah ditendang dari skuad utama Chelsea sejak era Enzo Maresca musim lalu. Dia bahkan berpelatih terpisah dari rekan-rekannya di Cobham sampai saat ini. Sterling terakhir kali bermain untuk Chelsea pada Mei 2024, sebelum dipinjamkan ke Arsenal musim lalu. Setelah menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Arsenal, ia kembali ke Cobham hanya untuk berlatih terpisah dari tim utama. Ia dianggap tidak dibutuhkan lagi di bawah mantan manajer Enzo Maresca dan tetap berada di luar tim di bawah arahan Rose Senior. Perlakuan bomb squad berarti penyerang berpengalaman itu telah berlatih terpisah dari kelompok utama selama berbulan-bulan, menunggu penyelesaian situasi kontraknya. Alhasil, Sterling memilih pergi untuk kebaikan karirnya ke depan. Atas kesepakatan bersama, Raheem Sterling telah meninggalkan Chelsea Football Club hari ini, mengakhiri 3,5 musimnya sebagai pemain kami setelah bergabung pada musim panas 2022 saat pindah dari Manchester City. Kami berterima kasih kepada Raheem atas kontribusinya selama menjadi pemain Chelsea dan mendoakan yang terbaik untuk karirnya ke depan, ujar pernyataan resmi klub. Sterling diboyong dari Manchester City pada 2022 dengan banderol 50 juta pound. Dia tampil 81 kali dengan torehan 19 gol dan 15 assist. Sayang, karir Sterling menurun dalam 2 tahun terakhir setelah kerap di backup cedera. Dia punya 82 caps dan 20 gol bersama timnas Inggris, dengan penampilan terakhir saat disingkirkan Inggris di perempat final Piala Dunia 2022. Kehadiran pemain dengan gaji tinggi tersebut dalam daftar pemain, meskipun tidak memberikan kontribusi apapun di lapangan selama hampir 2 tahun, merupakan beban keuangan yang signifikan bagi Chelsea. Klub ingin akhirnya memutuskan hubungan dengan pemain paling terkenal yang tersisa dari strategi awal tersebut, memungkinkan mereka untuk sepenuhnya bergerak maju dengan skuad yang lebih muda dan lebih terkontrol biayanya. Virgil van Dijk memang tidak bikin gol saat Liverpool melibas Karabakh, tapi 3 assist cukup mengantarkan Van Dijk masuk buku rekor Liga Champions. Liverpool memastikan langkah ke babak 16 besar Liga Champions 2025-2026 usai menang 6-0 atas Karabakh di Anfield, Kamis dini hari. Alexis Mac Allister jadi bintang dengan torehan 2 gol. Sisanya dibagi rata ke Florian Wirtz, Mohamed Salah, Hugo Ekitike, dan Federico Chiesa. Hasil ini membuat Liverpool finish posisi ketiga dengan 18 poin dari 8 laga. Ini merupakan kemenangan terbesar Liverpool di Liga Champions setelah terakhir menang 7-1 di kandang Rangers 3 musim lalu. Selain Mac Allister, pemain Liverpool pantas jadi bintang, yakni Van Dijk. Bek tengah asal Belanda itu mendonasikan 3 assist untuk gol-gol rekannya. Gol pertama yang dicetak Mac Allister berasal dari sundulan Van Dijk yang kemudian dicocor di sudut gawang.
Lalu, gol keempat berasal dari umpan lambung pandai ke Ekitike yang melakukan solo run ke kotak penalti sebelum menjebol gawang tim tamu. Asis ketiga Van Dijk untuk gol ke-6 yang dibuat Chiesa. Van Dijk maju sampai kotak penalti saat menerima bola Mohamed Salah sebelum diberikan kepada Chiesa yang mudah saja mencocornya ke gawang. Menurut Opta, Van Dijk jadi bek tengah pertama yang bikin 3 assist di Liga Champions. Sepanjang karirnya di Liga Champions, Van Dijk bikin 5 gol dan 6 assist dari 66 penampilan. Sumbangan 11 gol itu dibuat saat berseragam merah-merah. Di balik itu, sebelumnya bek asal Belanda tersebut disebut mengalami penurunan signifikan sepanjang musim ini. Menurut laporan Football Insider, manajemen The Reds tetap menaruh kepercayaan penuh kepada Van Dijk sebagai figur sentral di ruang ganti dan simbol kepemimpinan tim. Statusnya sebagai kapten dinilai memiliki nilai yang melampaui performa di atas lapangan. Meski beberapa penampilannya musim ini menuai kritik, Liverpool memandang penurunan performa Van Dijk sebagai bagian dari dinamika tim secara keseluruhan, bukan semata kesalahan individu. Klub juga percaya bahwa pengalaman dan mentalitas Van Dijk masih sangat dibutuhkan, terutama di tengah potensi transisi besar yang mungkin terjadi dalam skuad musim depan. Keputusan untuk menutup pintu transfer ini sekaligus mengirim pesan kuat bahwa Liverpool tidak berniat melepas pemain kunci mereka, terlepas dari spekulasi atau penilaian jangka pendek. Van Dijk sendiri masih menjadi sosok berpengaruh dalam menjaga struktur pertahanan serta membimbing pemain muda di lini belakang Anfield. Dengan sikap tegas ini, Liverpool menunjukkan komitmen mereka untuk mempertahankan stabilitas tim, sembari berharap sang kapten dapat kembali menemukan performa terbaiknya. Situasi ini juga menegaskan bahwa perubahan di Liverpool, jika terjadi, tidak akan dimulai dengan melepas kapten mereka.